Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmatak wa tusyur alaina barakatak wa albisna libasa afik wa afiyatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa abaddana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Buka halaman 120, kita langsung saja kepada bab sholat biar ada warna ubudiyah. 120 atau 114. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis sholat. Kitab ahkamis sholat, kumpulan yang menjelaskan tentang hukum sholat. Ialah kumpulan yang menjelaskan tentang hukum sholat. Wal aslu fiha, dalam itu adapun dalil di dalam sholat. Dalil tentang sholat itu qauluhu ta'ala wa aqimus sholat. Adapun dalil wal aslu fiha, adapun dalil fiha dalam sholat qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala, yaitu wa aqimus sholat. Dirikanlah oleh kalian as-sholatah, sholat. Ai uktu biha muqawwamatan wa adalatan bihaitsu takunu mustawfiyatan bisyurut wal arkan. Ini perlu dijelaskan karena jadi dalil Quran itu, ya, dalil Quran tentang sholat itu wa aqimus sholat. Tetapi kalau dipahami mentah, ya, kalau dipahami mentah, ini nanti menjadi kacau. Padahal maksud dari aqimus sholat itu tafsirannya uktu biha muqawwamatan muqdalatan, ya, dirikanlah sholat itu muqawwamatan muqdalatan, dengan didirikan, ditegakkan muqdalatan dan kemudian diluruskan, tegak lurus aqimus sholat itu. Maksudnya bagaimana muqawwamatan muqdalatan itu? Bihaitsu takunu mustawfiyatan lisyurut wal arkan. Nah ini, sekiranya sholat itu dapat atau sempurna, ya, sholat itu sempurna surut dan arkannya, syarat-syarat dan rukun-rukun sholat itu. Jadi kalau sholat kemudian rukun dan syaratnya ada yang kurang atau mungkin tidak mengetahui, maka tidak bisa dikatakan iqamut sholat. Jadi iqamut sholat itu maka dipilih, redaksinya dipilih dalam arkanul Islam itu. Syahadat itu kemudian iqamut sholat. Iqamut sholat pakai redaksi iqamah, yang maknanya adalah apa? Mendirikan sholat lengkap dengan syarat dan rukunnya. Padahal, ya, di sisi lain orang itu tidak bisa
lepas dari khitab fardhu ain mencari ilmu, ya, selagi masih belum sah kewajibannya. Jadi kalau sholatnya masih belum dipahami rukun dan syaratnya, belum hafal, belum ditegakkan dengan sebenar-benarnya, maka tidak bisa dikatakan mencari ilmu itu menjadi fardhu kifayah. Masih fardhu ain itu sampai selesai tuntas itu. Sampai tuntas sholat itu sempurna, rukun dan syaratnya diketahui betul berapa rukunnya, berapa syaratnya, maka nanti bisa digugurkan fardhu ainnya. Kalau masih belum paham itu, maka masih belum gugur fardhu ainnya itu. Jadi kan ada ngaji itu kan ada yang fardhu ain, ada fardhu kifayah. Dan pertanyaannya sekarang, kalau belum paham rukun dan syarat sholat itu, maka ngaji itu masih fardhu ain. Kalau berhenti bagaimana? Kalau berhenti tidak ngaji, maka dosa, fardhu ain. Sholat ngikut-ngikut, sholat orang ngikut gerak imam. Ini banyak sekali terjadi. Padahal kewajiban ini ya, maaf, kewajiban mencari ilmu ini tidak khusus bagi santri saja. Ala kulli muslimin dan muslimah. Ngaji apa? Ngaji sholat ini sampai sah sholatnya itu. Sholatnya sampai sah, maka gugur kewajiban fardhu ainnya. Tapi kalau sholatnya belum sah karena tidak ada atau tidak paham rukun syaratnya itu, maka masih fardhu ain, bukan belum fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu adalah menambah ilmu yang sudah ada itu. Nah, di sini perlunya pentingnya ngaji itu ya. Sekiranya kemudian nanti kita bisa bisa mengukur diri kita ini masuk ngaji ini masuk ke fardhu kifayah apa masuk fardhu ain. Ini yang paling penting. Kalau fardhu ain maka wajib itu hadir ke halaqah. Kalau fardhu kifayah maka boleh hadir atau cukup dengan yang hadir itu. Itu fardhu kifayah. Nah di sini, ini. Itu pertama. Jadi aqimus sholat itu mendirikan sholat, maksudnya adalah mendirikan sholat lengkap dengan syarat-syaratnya, lengkap dengan rukun-rukunnya. Betul ya, ini ya. Maka kalian kajian ini kita isi dengan sholat, sebab di luar sana banyak sholat yang tidak begitu enak dilihat. Di masjid-masjid banyak sholat yang tidak enak dilihat. Ya. Terus itu Quran dan dalilnya sholat itu wajib, aqimus sholat itu di Quran, di hadis bagaimana di hadis. Wa khabaru ini dan hadis faradallahu alayya wa ala ummati khamsina sholatan. Telah mewajibkan siapa Allah alayya atasku wa ala ummati dan atas umatku khamsina sholatan pada 40 sholat. Awalnya begitu, Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 sholat, 50 waktu, bukan rakaat ya, 50 waktu. Alhamdulillah ini ada pengurangan. Yang 5 saja ini kadang enggak dilakukan semua, ambil 3, 2-nya belum, kan begitu. Apalagi sampai 50 sholat ini, saya kira enggak kerja itu 50 sholat. Tapi ketika begitu falak rojimuhu, maka saat senantiasa urut yuk datang lagi, ngajukan lagi, itu rojib. Wa as'aluhu at-takhfifah, dan saya memohon kepada Allah agar diringankan takhfif. Hatta ja'alaha khamsan, sehingga Allah menjadikan sholat yang 50 awalnya itu menjadi 5 waktu. Bahkan asru salawatin wa fi waqti dhuhri kafar.
Awalnya sholat itu 50 10 waktu sholat. Jadi subuh itu 10 sholat. Subuh 10, zuhur 10, asar 10 kali, maghrib 10, isya 10, jadi 50 semuanya. Luar biasa ini. Maka wajar Rasulullah itu kemudian selawat. Wajar Rasulullah dikit-dikit karena sudah berani ini minta kepada Allah agar takhfif ini, agar diringankan sholat 50 waktu itu. Kalau andai kata itu masih belum dikurangi oleh Allah, andai kata bukan Rasulullah yang maju itu, saya kira nggak bisa dikurangi itu. Kata Rasulullah yang maju kan dikurangi menjadi 5. Awalnya subuh 10, bayangkan subuh 10 kali itu, bayangkan. Kalau 5 menit ambilkan 10 berarti hampir setengah jam. Luar biasa itu, tidak kerja itu, sholat terus itu, tidak sempat ngajar gitu, tapi sholat terus itu, tidak sempat itu. Jadi semua kegiatan akan ditutup dengan sholat itu saja. 50 gitu. Tiap hari 50. Jadi kalau nggak sholat sekali itu hutangnya banyak sekali sholatnya itu. Itu diantaranya. Kemudian wahakada, demikian seterusnya. Asar 10, maghrib 10, isya 10. Itu awalnya ya. Panusihat bimurajaatihi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dinasah. Kemudian dinasah, direvisi sholat itu bimurajaati, sebab Rasulullah mendatangi atau mondar-mandir ya, mengajukan ke Allah Subhanahu wa taala. Hatta sholat khamsan, sehingga sholat itu menjadi 5 waktu. Wa kanat marratu murajaati tis'an. Lah berapa kali Rasulullah murajaah itu? Kalau murajaah Nabi itu ke Allah hanya 9 kali. 9 kali, datang, turun, datang lagi, turun lagi, datang 9 kali. Rasulullah itu murojaah 9 kali ke Allah. Dan wa fi kulli marratin yahuddu subhanahu wa ta'ala khamsan, dan setiap 1 kali murojaah itu Allah menggugurkan 5 waktu. 5 waktu kalikan 9, 50 dikurangi 9, berapa? Pas ya? Tinggal 5 waktu. Wa furidati sholat, ini perlu diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau ada beberapa oknum kemudian tidak enggan bersolawat, saya kira ini namanya orang tidak tahu balas budi. Terlepas itu adalah khilafiyah, ada yang mengatakan bagian, tetapi ini namanya orang yang tak tahu diri, begitu. Tak tahu diri. Artinya pengorbanan Rasulullah itu bukan hanya dalam jiwanya dan raganya, bukan hanya harta bendanya dan nyawanya, tetapi juga Rasulullah itu mengorbankan sampai naga-naganya Rasulullah. Perintah wajib itu Rasulullah masih kejar itu, Allah. Masih minta rekomendasi untuk dikurangi dari 50 itu. Bayangkan ini perjuangan Rasul ini. Wajar kemudian Rasulullah itu dikirimi sholawat itu. Itu pertama. Yang kedua, wa furdatu sholat lailatul Isra. Diwajibkan sholat itu di malam Isra. Qoblal hijrah bisa nanti, sebelum hijrahnya Rasulullah, ya, sebelum pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu jauh sebelum setahun. Jadi setahun sebelum Rasulullah hijrah itu sudah diwajibkan sholat. Wakilah, dan dikatakan bisit tadi ashurin, 6 bulan sebelum hijrah itu diwajibkan sholat. Wa inna malam yajib subuh yaumiha, tidak diwajibkan subuh di hari itu. Kenapa nggak wajib itu? Di malam Isra, berarti kan malam diwajibkan di malam Isra, otomatis kan sholat pertama apa? Subuh. Kenapa subuh nggak diwajibkan? Kok justru zuhur yang diwajibkan? Ini kenapa lihtimali ayyakuna sarrahalahu?
bi anna awwal wajibin sholatul zuhri. Ini ada kemungkinan bahwa bahwa malaikat Jibril pada waktu itu hanya menjelaskan kepada Rasulullah bahwa awal sholat yang wajib itu adalah sholat zuhur. Jadi malam itu dijelaskan oleh malaikat Jibril, oleh Allah dijelaskan oleh malaikat Jibril dijelaskan bahwa sholat yang wajib pertama itu adalah sholat zuhur, maka subuh tidak diwajibkan pada waktu itu. Meski kewajiban sholat itu sudah dikhitab di malam Isra, subuhnya tidak wajib. Ini ihtimalnya seperti itu. Dan ini diperkuat, keihtimalan ini, kemungkinan ini diperkuat. Wa yu'ayyidu anna Jibril lamma nazala yu'allimahu al-kaifiyatah bada'a bihi. Nah ini, bahwasanya malaikat Jibril itu ketika turun ke Rasulullah, mendatangi Rasulullah, itu li'allimahu al-kaifiyatah. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar mengajari Nabi Muhammad kaifiyah sholat. Jadi subuh itu masih proses belajar kaifiyah. Subuhnya itu malam diwajibkan, subuhnya datang malaikat Jibril menghadap Rasulullah, datang ke Rasulullah mengajari ta'limul kaifiyati sholat. Ini. Maka kalau setelah mengajar kan tak wajib, masih belajar itu, tidak wajib. Oleh karena itu walaupun malam Isra diwajibkan sholat itu kewajibannya di malam Isra, tapi subuhnya itu belum diwajibkan. Kenapa? Malaikat Jibril masih ngajari Rasulullah tata cara sholatnya. Nah ini kemudian ini yang menjadi kias nanti, bahwa orang yang wajib, orang yang baligh di malam hari, orang yang baligh di malam hari maka subuhnya wajib sholat. Maka ilmu pertama kali yang diwajibkan bagi anak yang baligh itu adalah belajar sholat. Makanya afdhul ilmi ilmul hal. Ini banyak salah terjemah ini. Adapun lebih utamanya ilmu itu adalah ilmu tengkai. Betul gitu. Afdhul ilmi ilmul hal itu maksudnya dalam ilmu ta'lim itu adalah ilmu yang hari ini, maksudnya halian. Jadi sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang hari ini dipakai. Kalau balighnya itu jam 9 malam, maka nanti subuhnya wajib sholat. Maka cepat-cepat cari ustadz itu. Untuk apa? Untuk belajar sholat subuh. Masih belum wajib belajar fikih puasa itu belum wajib. Apalagi fikih haji itu belum wajib itu. Apalagi fikih nikah belum wajib. Fikih sholat subuh. Karena itu yang diwajibkan itu. Baru kemudian besoknya ngaji lagi sholat zuhur, kaifiyah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ngaji lagi sholat asar. Setelah itu ngaji lagi sholat maghrib. Setelah itu ngaji lagi untuk sholat isya. Begitu sebenarnya ngaji itu. Kalau subuhnya belum diketahui, kemudian terus sampai tua, belum paham juga syarat dan rukun sholat subuh, sampai itu juga dosanya berjalan itu. Karena belum tahu. Karena memang diwajibkan sejak mukallaf. Nah, di antaranya seperti itu. Jadi ini yang menguatkan bahwa subuh tidak wajib meskipun malam Isra itu diwajibkan. Ada diwajibkan sholat itu, subuhnya masih belum wajib. Kenapa? Karena malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah untuk tujuannya mengajari kaifiyah. Nah ini. Terus bahiyya awwalu sholatin dhaharat bil Islam. Bahiyya adapun sholat zuhur itu ialah awwalu sholatin dhaharat bil Islam. Ialah awal sholat pertama yang nampak di Islam. Namanya zuhur. Sholat terang kan gitu. Oleh karena itu wabihi isyaratun ila anna dinahu sayadharu ala sairil adiyat kaduhudha ala sairis sholawat. Oleh karena itu di dalam ini adalah indikasi isyarah menunjukkan bahwa agama Rasul yang dibawa dan agama Islam itu akan nampak jelas yang di atas agama yang ada, ya, di atas agama yang ada. Sebab apa? Sebagaimana nampaknya zuhur, ya, nampaknya zuhur di atas sholat yang
yang lain. Sholat namanya sholat zuhur namanya. Sholat jelas, sholat terang gitu. Kemudian muncul pertanyaan, berarti Rasulullah itu sebelum ini, ya, sebelum Lailatul Isra itu apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang Nabi lakukan? Melihat bahwa belum ada kewajiban sholat. Ini pertanyaannya. Biasanya orang-orang mahasiswa yang begini. Apa kewajibannya itu? Jadi kalau Nabi itu kan malam Isra yang diwajibkan sholat. Jadi sebelum ini apa? Apa yang dikerjakan Nabi itu? Nah, dijawab Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan begini. Wa kanat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla dzalik. Nah, dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, sebelum salat, apa itu? Fi ghari Hira, di gua Hira, bitafakkur fi masnu'atillah, yaitu dengan tafakkur fi masnu'atillah, tafakkur kepada kreativitasnya Allah. Masnu'ah, as-soni ini kan kreatif namanya. As-soni ini kreatif. Allah itu kreatif buat kita, buat ini. Manusia ini enggak sama ini, beda-beda ini. Kreatifnya Allah itu kalau sama kan enggak kreatif namanya. Buat ini sama modelnya kan enggak kreatif. Jadi warna-warni ini justru menunjukkan kreativitas Allah. Nah, Nabi ini ibadahnya jauh sebelum sholat itu adalah tafakkur. Di Gua Hira itu Nabi tafakkur fi masnuatillah. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, hadis tafakkaru fil makhluk la tafakkaru fil khaliq, kan begitu. Maka berpikirlah kalian dalam makhluk Allah itu, jangan berpikir kepada Allah. Tidak boleh Allah bagaimana kerjaannya, bagaimana itu, ngapain urus itu. Pikir aja bagaimana makhluk ini kok bisa ini hewan ini kok bisa makan, kemudian ini jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Kalau tafakkur fi masnuatillah itu jangan jauh-jauh, keluar rumah. Di dalam tubuh kita ini aja pikir aja. Contoh, jangan jauh-jauh. Tulang belulang yang ada ini kan tidak sama itu perkembangannya. Kalau kuku panjang dipotong panjang lagi. Tapi kalau gigi kan tidak panjang gitu. Ya tuh gigi nggak panjang gigi itu. Kan enggak ada sawur tuh kalau sampai gigi panjang itu dipotong lagi, gigi panjang dipotong lagi, kan begitu. Lah ini di sini kita tafakkur kita ini. Kok bisa ya? Kuku panjang, potong lagi, panjang lagi. Kalau gigi kan enggak panjang-panjang. Itu pertama. Yang kedua, rambut kepala ini dengan alis ini kan sama. Berada di kepala juga, di daerah kepala juga, tetapi rambut panjang dipotong, rambut panjang dipangkas, tapi kalau alis tak pernah panjang-panjang. Ini perlu dikaji, tafakkur. Kok bisa ya? Artinya apa? Berarti penciptanya ini luar biasa. Penciptanya luar biasa. Ini makna man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tahu diri maka tahu Allah. Jangan jauh-jauh cari Tuhan dan diri sendiri dapat itu. Kan begitu. Ini yang paling penting. Itu diantaranya. Jangan jauh-jauh itu. Jangan jauh-jauh. Kemudian dipikir lagi ini. Banyak sekali dalam tubuh kita yang perlu dipikir itu. Banyak sekali dalam tubuh kita yang perlu dipikir. Jadi intinya begitu. Jadi tugas Nabi atau ibadah Nabi ini sebelum sholat itu adalah tafakkur. Satu. Yang kedua, ibadah Nabi itu apa? Wa ikrami man yamurru alaihi minad difan. Nih, ibadah Nabi. Apa? Memuliakan orang yang lewat atas Nabi. Tamu-tamu yang lewat itu dimuliakan. Jadi ikramud duyub itu ini ibadah sebelum sholat. Ternyata ikramud duyub ini juga ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya sebelumnya, di mana orang pertama awaluman ya pertama kali yang menerima tamu, menjamu tamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan Nabi Ibrahim itu kan tidak makan kecuali dia nyari sekilo ke sana, sekilo ke kanan, sekilo ke kiri, sekilo ke belakang. Cari sekilo itu. Sekilo jarak, sekilo itu ada orang enggak? Kalau ada diajak ke rumah makan bareng. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Termasuk iqramud dzib itu. Jadi iqramud dzib ini ibadah sebelum sholat yang dikerjakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dua, pertama tafakkur fi masnuatillah, yang kedua adalah ikramud duyuf. Artinya betapa mulia ini dua pekerjaan, dua ibadah yang ini luar biasa ya. Fakana yata'abbadu fihi al-layali zawatil adad. Nabi besar Muhammad itu beribadah di Gua Hira itu di malam-malam zawatil adad, artinya yang punya bilangan, artinya tidak lama Nabi Muhammad itu. Dalam hadis-hadis yang masyhur berapa hari? 3 hari 3 malam. Layali 3 hari 3 malam. Ini Nabi Muhammad itu tafakkur di situ. Lah, ibadah ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang Buddha, kan begitu. Orang Buddha itu kan terakat di gua, tafakkur, kan begitu. Orang-orang Buddha itu tafakkur. Dan ada baca Yasin tidak mungkin kan begitu. Tafakkur itu, tafakkur makhluk. Nah, seperti itu. Nah, justru yang sekarang ini jarang tafakkur kita ini. Nah, terus Nabi Muhammad SAW waqtarul ta'abbud fihi duna ghairi. Kenapa Nabi memilih tempat ini? Artinya begini, yang ingin saya sampaikan bahwa jadi sholat itu tetap dilakukan, tapi tafakkur itu iqramud dzib juga tetap dilakukan. Begitu. Satu. Yang kedua, bahwa harus ada masa tempo untuk tafakkur itu, sehingga kita sampai ke dalam tingkatan-tingkatan yang kita inginkan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Nabi ini milih Gua Hira kenapa? Ini kemudian jadi dasar pilih pesantren. Nabi tempat ibadah tafakkur ini milih Gua Hira. Apakah ada gua lain? Ada gua lain. Tapi Nabi pilih Gua Hira. Kenapa? Nah ini, di sini alasannya. Ya. Kalau namanya Syekhuna itu apa? Nabi juga mondok gitu. Mondok di mana? Di Gua Hira ini. Nah ini, tafakkur nih. Kenapa Nabi milih Gua Hira? Sebab apa? Li'annahu tijahal Ka'bah. Sebab Gua Hira itu gua yang berhadapan dengan Ka'bah. Betul bacanya. Gua Hira itu ada Ka'bah. Nabi itu senang apa? Wa huwa yuhibbu ru'yataha. Nabi itu senang menatap, melihat, memandang Ka'bah. Sambil menatap Ka'bah, kemudian apa? Tafakkur. Ya tinggal gampang gitu. Kita nggak ke situ, nggak bisa ta'abbud di Gua Hira. Tinggal apa? Tinggal beli foto Ka'bah, gitu. Natap Ka'bah sambil tafakkur. Hampir mirip sih, walaupun tak sama, kan begitu. Nah, Nabi senang gitu. Nabi senang menatap Ka'bah itu. Tsumma wajaba 'alaihi wa 'alaina qiyamul lail. Nah, setelah tafakkur, setelah iqramud dzib, maka kewajiban ibadah itu yang diwajibkan atas Nabi dan atas kita adalah qiyamul lail. Apa itu? Qiyamul lail. Salat malam. Nah, ini namanya belum tahajud nih. Qiyamul lail. Nah ini. Artinya apa? Wajib dulu. Sholat malam itu wajib dulu. Wajib alaihi wa alaina qiyamul lail. Tsumma nusikha, kemudian dinasah. Apa direvisi hukum wajib qiyamul lail itu menjadi pihak kita wa hak al-mu'tamad. Dalam hak kita dan hak Rasul al-mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad. Dinasah, disalin, diganti di fardhi shalawatil khamsi dengan salat 5 waktu. Artinya apa? Ibadah yang bisa disimpulkan tafakkur, iqramud dzib, kemudian qiyamul lail, ya, kemudian salat 5 waktu. Ini sebelumnya. Luar biasa ya. Bagaimana salat itu? Wa hiya afdalul ibadatil badaniyatil zahirati. Salat itu ialah paling utama ibadah badaniyah yang zahirah.
Jadi ada ibadah badaniyah, ya, ada ibadah maliyah. Ada ibadah badaniyah dohiroh, ada ibadah badaniyah batinah. Jadi ibadah badaniyah sifatnya tubuh yang nampak, itu yang paling utama adalah sholat. Satu ya. Yang kedua summa shaumu, ibadah badaniyah yang dohiroh, kemudian puasa, sholat, puasa. Summa hajju, kemudian haji. Summa zakatu, kemudian zakat. Jangan dibalik ya. Ibadah badaniyah dohiroh yang pertama sholat, puasa, haji, zakat. Jangan dibalik. Berkali-kali berulang-ulang haji tapi tidak pernah sholat. Salah ini. Salah ini. Puasa dan sholat salah. Kenapa? Karena afdhalul ibadat al-badaniyah sholat pertama. Sholat dulu, sholatnya digenahkan dulu, kemudian baru puasanya digenahkan. Puasa genah, kemudian baru hajinya digenahkan. Puasa nggak pernah Ramadan, haji terus. Kan ketimpang namanya ini. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, haji juga nggak pernah, kemudian zakat. Timpang ini. Harus tertib dulu. Nah, ingin yang kemudian yang bisa kita tarik kesimpulan dari ini bahwa, paham ya? Ibadah paling utama badaniyah dohirah itu sholat, puasa, haji, kemudian zakat. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Nah, terus dilanjutkan, tafarduha afdalul furud wa nafluha afdalul nawafil. Nah ini ibaratnya singkat ini. Yang wajib dari yang 4 tadi itu ya. Sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib, itu paling utamanya kewajiban. Ya. Paling utamanya kewajiban. Kalau boleh timbang mana wajib dan mana utama, kan? Haji wajib dengan sholat wajib. Pertanyaannya ini, kalau bicara min haisul afdal, maka lebih utama sholat wajib ketimbang haji wajib. Memang begitu namanya, ribetnya begitu. Kalau wajib haji tadi, iya, sholat itu justru lebih wajib. Betul. Maka kalau ditanyakan mana utama melaksanakan haji wajib, pertama ya, haji pertama dengan sholat wajib. Kalau ditanyakan si min haisul afdaliyahnya, tetap lebih mulia sholat wajib. Makanya tafarduha afdalul furud. Mana utama puasa Ramadan dengan sholat wajib, masa min haisul afdaliyah lebih utama sholat wajib ketimbang puasa wajib. Ini jangan salah paham ya, sisi keutamaannya mana utama. Jadi kan aneh, orang puasa tidak sholat kan aneh tuh, lucu dia meninggalkan yang lebih utama kan begitu. Dia puasa sholat enggak, males, kan puasa cukup, nggak bisa. Nah ini diantara. Terus begitu loh. Wanafluha afdalun nawafil. Nah ini. Adapun sunnah dari yang 4 itu, itu lebih utamanya apa? Lebih utamanya sunnah. Contoh begini, haji yang kedua kali itu kan sunnah, ya. Apalagi umroh yang keempat kalinya itu tambah sunnah lagi kan begitu. Haji yang kedua kalinya sunnah dibandingkan dengan sunnah sholat, ya. Qobliyah ba'di itu kan sunnah. Mana utama haji sunnah dengan qobliyah ba'diyah? Jadi kalau pertanyaannya min haisul afdaliyah, tetap lebih utama qobliyah ba'diyah ketimbang haji sunnah. Ini namanya wa nafluha afdalun nawafil.
mana utama qobliyah ba'diyah dengan puasa Rajab misalnya. Maka kalau ditanyakan tentang keabdoliyahnya, tetap lebih utama qobliyah ba'diyah karena dia berupa sholat. Jadi ibadah sholat yang sunnah itu lebih utama ketimbang ibadah yang lain yang sunnah. Ini makna daripada wa nafluha afdalun nawafil. Jelas ya? Jangan dibalik tetap kuliah puasa meskipun dari sisi lain nanti ya puasa Rajab itu ada keutamaan tersendiri. Tapi kalau ditimbang ini mana mulia bahasanya, mana mulia si A dengan si B. Kalau di sisi keutamaan tetap mulia si A. Karena memang urutannya begitu, tertibnya begitu. Adapun keutamaan yang dimiliki si B dari sisi yang lain ini tidak menafikan itu. Contoh mansoma puasa Rajab, puasa bulan-bulan haram misal. Waduh, itu kan punya kemuliaan tuh. Kafarat sangat menebus ini, nebus itu dan semacamnya. Dibandingkan keabdalannya ya, dibandingkan qobliyah ba'diyah mana abdal? Abdalan ba'diyah qobliyah karena berupa sholat. Ini maknanya warna peluang afdalun nawafil. Artinya begini, artinya puasa sunnah dijalankan, tapi jangan lupa qobliyah ba'diyah, sholat yang berupa sholat juga dijalankan. Ya, gitu ya. Nah, ini jangan jangan dipelintir ya. Nah. Terus ini kan tadi kan bicara ini ya. Kemudian sholat itu bagaimana? Lihat tertib-tertibnya. Ini biar jelas ya. Jangan sholat duhur kau galakkan, sholat Jumat tak kau galakkan. Salah ini. Giliran Jumatan masih banyak khilafiyah dan semacamnya. Ini. Wa afdalu sholawat ya, lebih utamanya sholat. Ya, sholat itu adalah ibadah wajib yang paling utama ketimbang puasa, ketimbang haji, ketimbang zakat kan begitu di awalnya. Terus karena sholat wajib itu banyak sekali, ada 5 waktu, ditambah Jumat ada 6 waktu waktunya ya, tetap waktunya 5, hanya jenis sholatnya ada 6, ya kan begitu. Karena Jumatan bukan duhur kan begitu, tapi waktunya waktu duhur, waktunya 5, jenis sholatnya 6 kan begitu. Ini bagaimana? Wa afdalu sholawat, lebih utamanya sholat itu apa? Sholatul Jumu'ah. Sholat Jumu'ah kalah sholat zuhur, kalah sholat subuh. Lebih utama sholat Jumat. Summa asruha, kemudian asar dari Jumat. Sholat asar dari Jumat itu lebih utama sholat setelah Jumat. Summa asru ghairiha, kemudian asar selain hari Jumat. Asar hari Kamis, asar hari Rabu, hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Ini diantara. Summa subha, kemudian subuhnya hari Jumat. Bukan, ya? Summa subhu ghairiha, kemudian subuh saya Jumat. Summa isya, baru isya. Summa zuhur, kemudian zuhur. Summa maghrib, terakhir nih maghrib ini. Wajar dong orang-orang banyak jemaah maghribnya. Maghrib itu di peringkat yang terakhir. Salat maghrib di peringkat terakhir. Kalau asar tutup musolanya, nah asar tutup musolanya. Paling satu shot itu kadang 3 itu. Imamnya 1 ya makmumnya 2, 3 orang. Nah. Asar ini yang padahal lebih utama ya setelah Jumat. Asar. Subuh maghrib justru dibahkan, tapi yang paling ramai maghrib kan begitu. Ya walaupun asar nak disalat, maghrib kan lumayan tak gitu. Tapi tidak apa-apa, lumayan yang dia nggak pernah berjemaah sama sekali kan begitu. Wabahul kalamin istiwa ukulin habis salasa minar jum'ah wa iriha. Terus waktu dia baru khilafu. Terus lanjutkan wa afdalul jamaah. Sekarang bicara jemaah, ini kan individu ya, sholat yang utama. Sekarang bicara sholat jemaah. Mana utama Ustaz? Sholat berjemaah itu. Nah ini maka pilih nanti, dipilih ya. Sholat jemaah itu wa afdalul jamaati jamaatul jumaah. Paling utamanya sholat berjemaah adalah sholat berjemaah, sholat Jumat.
Jumat, tsumma jama'atu subhiha, kemudian berjemaah di subuh hari Jumat, kemudian tsumma jama'atu subhi ghairiha, kemudian berjemaah di subuh di hari selain Jumat, tsumma jama'atul isya, kemudian berjemaah salat isya, tsumma jama'atul asri, kemudian berjemaah salat asar, tsumma jama'atul zuhri, kemudian berjemaah salat zuhur, tsumma jama'atul maghribi, kemudian terakhir berjemaah salat maghrib. Dan ini jelas ya, ini ibadah badaniyah dhahirah. Nah, kita masuk ke dalam ibadah badaniyah batinah. Wal ibadatu al badaniyatu al batinatu, adapun ibadah badaniyah yang sifatnya bagian dalam batin, ya. Ibadah badaniyah batin, hati maksudnya, ya. Ibadah luar, ibadah dalam, apa itu? Katafakuri. Nah, masuk. Pertama ya, seperti tafakkur fil masnu'atillah. Yang kedua wasobri, sabar. Yang ketiga warridho bil qadha'i wal qadri. Ridho, menerima kepastian dan ketentuan Allah. Afdalu min al ibadah al badaniyah al dhahirah. Jadi ibadah badaniyah batinah ini, ya, ini jamak mana? Khobarnya Abdul ini. Mubtada'nya ibadah, khobarnya Abdul ini. Adapun ibadah badaniyah batinah, ibadah dalam, ibadah hati itu lebih utama daripada minal ibadatil badaniyati al-dhahirati. Tafakkur itu lebih utama ketimbang sholat. Tafakkur lebih utama ketimbang sholat. Tafakkur lebih utama ketimbang puasa. Tafakkur lebih utama ketimbang haji. Tafakkur lebih utama ketimbang zakat. Sabar itu lebih utama ketimbang sholat. Meskipun sholat kalau nggak sabar kan gunanya apa? Sabar fil ibadah, sabar fil musibah, sabar fil nikmah, begitu. Allahu Akbar ngoat kan nggak guna juga ngadap Allah itu sepersengan ya kan. Sabar ini lebih utama, afdalu minal ibadah al-batinah al-badaniyah al-dhahirah. Sabar ini intinya lebih utama ketimbang haji. Paham ya? Ridho bil qada wal qadar ini lebih utama ketimbang sholat. Ini makna daripada ibadah badaniyah batinah lebih utama daripada ibadah badaniyah dhahirah. Sampai nih, hatta minas sholat, hingga dari sholat. Tafakkur lebih utama ketimbang sholat. Hatta minas sholat. Kenapa? Wafaqat warada. Maka setelah datang hadis itu, benar-benar telah datang sebuah hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Tafakkur satu saat, satu waktu, nggak satu jam itu, bukan jam saat apalagi ya, bukan ya. Tafakkur satu waktu, bukan saatin itu, saatin satu jam, bukan saat apalagi ya ini. Ada ahli balaknya di sini ya. Bukan saat apalagi ya ini. Tafakkur satu waktu itu lebih utama, lebih khair. Ya, khairnya apa? Istabdul ini, yang sudah diilau. Lebih utama akhyaru, misalnya, lebih utama min ibadati siti tasara ketimbang ibadah 60 tahun. Nah, kita ini kan kekurangan tafakkur, ya begitu. Bahkan jarang tafakkur. Karena milihnya apa? Di kota-kota jarang tafakkur. Jadi tafakkur kota-kota. Yang ada dangdutan ya. Susah tafakkur di kota ini. Dikit-dikit dangdutan, dikit-dikit koploan, ini nggak bisa tafakkur. Tafakkur mesti di tempat yang tadi itu Nabi aja milih. Nabi di waktu tidak ada musik-musik itu Nabi milih wahyu, apalagi sekarang nggak bisa tafakkur di rumah itu.
yang tangganya banyak sekali, tidak bisa. Tambah lagi di rumah saya yang atapnya bertemu dengan atap sebelah, ya tak bisa tafakur gitu. Di sebelah itu dari pagi sampai sore itu musiknya itu koplo terus itu. Tafakur bagaimana itu kan? Gak bisa tafakur. Betulnya pahalanya besar nih. Hadis ini tafakur saat itu lebih baik, lebih khair daripada ibadah 60 tahun. Mana yang paling utama? Wa afdalul jami' al-imanu. Wah, ini nih. Ibadah yang melebihi keutamaan dari semua itu adalah al-iman. Iman ini adalah ibadah yang paling utama. Jadi gini, dapat dirumuskan. Pertama, afdalul ibadat itu ya adalah iman. Yang kedua, tafakkur. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga, ridho bil qada wal qadar. Yang keempat, apa? Salat. Yang kelima, puasa. Yang keenam, haji. Yang ketujuh, zakat. Ini tertibnya. Afdalul ibadah. Iman dulu, baru tafakkur. Jadi tafakkurnya orang Buddha nggak bisa karena nggak beriman kepada Allah. Makanya iman dulu baru tafakkur. Begitu ya. Sholat, tapi sholat ya, sholat. Jangan tafakkur doang, nggak sholat ini ya. Karena diwajibkan. Kecuali sebelum Nabi Muhammad diwajibkan sholat baru tafakkur kayak Nabi Muhammad di Gua Hiro. Tapi kalau udah wajib nggak bisa. Ya jelasnya ini diantaranya. Ini yang saya sampaikan. Terus di sini yang penting ini. Wahai adapun sholat. Apa itu sholat? Luatan secara bahasa ad-du'a'u ialah berdoa. Jadi sholat itu kalau dikatakan sholat itu kata orang Arab, maka maksudnya saya berdoa. Sholat itu saya berdoa. Sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wal malaikatu alaika. Malaikat itu mendoakan. Bisa dimakna begitu atau malaikat itu sholat alaika bisa dimaknai sebagai bersolawat kepada wal malaikatu alaika. Jadi sholat itu bahasa maknanya itu. Makna bahasa itu adalah sholat apa doa. Makanya nanti di sholat itu ada kaitannya. Jadi makna lughatan itu dengan syar'an itu ada kaitannya. Ternyata betul nanti di sholat juga ada rukun qauli. Apa? Ada rukun qauli. Yang mana itu doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kan begitu? Ada itu doa dalam sholat. Di antara seperti itu. Wasyara'an. Oh iya, yang penting ya. Begini loh. Sholat itu dapat mendorong atau menegakkan manusia untuk bertaat kepada Allah. Ini. Jadi orang yang rajin sholat mestinya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mestinya begitu. Semakin rajin sholat, semakin jauh dari maksiat. Mestinya begitu. Jadi ketika sholat lancar, sholat jalan terus, tapi kemudian tambah maksiat, apa yang salah itu? Maka dari selain dikatakan begini, dari selain man lam tadharu sholatuhu anil fahsya wal munkar fala sholata lahu. Man lam tadharu sholatuhu anil fahsya wal munkar ya fala sholata lahu. Orang yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan fahsya wal munkar, keji dan munkar, maka sholatnya belum sempurna. Artinya ada yang kurang. Lengkap syaratnya, lengkap rukunnya, tapi tidak ikhlas. Ikhlas doang, syaratnya rusak, rukunnya rusak, tapi lanjut terus sholatnya, ya sama saja. Jadi yang perlu dilengkapi apa? Rukun syaratnya itu dilengkapi, kemudian ya ibadah hatinya juga apa itu? Harus ikhlas. Kalau ini bisa dipadu, maka nanti masuk ke dalam firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya.
fahsya wal munkar. Wah itu sholat terus tuh, tapi masih gurih terus tuh, sholat terus, pas gosip orang terus. Itu berarti sholatnya pala sholat talaku. Makanya hadis begitu. Man lam tadharu sholatuhu anil fahsya wal munkar pala sholat talaku. Itu hadis tuh. Orang yang sholatnya tak bisa mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar, maka sebenarnya sholatnya belum sempurna. Ada yang perlu dicek, ada yang perlu diralat itu sholatnya. Oh ini Ustaz, yang sholat ini orang-orang ahli fikih loh. Meski fikih kalau nggak ikhlas, betul nggak bisa. Ada yang rusak berarti. Yang parah begini, yang parah ya, begini loh. Kalau sholat ya rukun dan syaratnya itu ditinggalkan, tak dikerjakan, tak disempurnakan dalam sholat itu, maka sholatnya tidak diterima dan punya hutang. Ini saya ulang-ulang ini. Oh kan nggak tahu Ustaz. Nggak tahu kan, kenapa nggak nanya, kenapa nggak ngasih? Sekarang kan masalahnya justru di kota ini ya, depan, belakang, samping, kanan, kiri rumah itu ustadz semua. Pondok terbanyak di Pontianak. Betul. Ustadz semua ini. Kalau tidak lengkap sholatnya gara-gara tidak tahu rukun dan syaratnya, tidak sahnya sholat gara-gara tidak tahu itu. Ini yang salah ustadznya, apa yang mesti jadi salah? Lalu perintahnya bagaimana Allah? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan berarti ustadznya ke pasar bawa orang kemudian arkan sholat. Lebih begitu bukan. Yang diperintah oleh Allah itu adalah kita harus mencari tahu. Kita bertanya kepada ahlinya. Sekarang kan numpuk ini. Maka yang di sini di kota ini namanya ketika tidak tahu rukun sholat, tidak tahu syarat sholat, namanya jahil makdzur, orang bodoh yang tak dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena hidup di tengah-tengah di mana ada orang berilmu. Karena jahil itu saya ulang lagi ada dua, jahil makdzur, ada jahil ghairu makdzur. Jahil yang bodoh itu dimaafkan oleh Allah karena tidak bersentuhan dan tidak pernah ketemu orang alim. Yang kedua jahil ghairu makdzur, orang bodoh yang bersentuhan dengan orang alim, ya di belakangnya ada madrasah, depannya pintu sekolah, pintu masjid, pintunya ustadz, samping kanannya rumah ustadz, justru dimusuhi. Sehingga nggak tahu sholat. Ini bagaimana? Jahil, orang bodoh yang tidak diampunkan oleh Allah. Jadi kebodohan itu, ketika kebodohan itu dilakukan terjadi terus-menerus menjadi sebab tidak sah sholatnya, lantaran bodoh tidak tahu syarat rukun sholat itu, maka sholatnya tetap tidak diterima dan punya hutang. Karena apa? Karena dilakukan tanpa apa? Tanpa ilmu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ngaji itu. Mesti ke pondok kan? Ya nggak mesti ke pondok. Kemana? Datang ke rumahnya. Betul, hargai itu para ustadz-ustadz itu. Jangan dimusuhi, datangi ke rumahnya. Ya dipintai Ustadz, afwan bagaimana sebenarnya sholat? Sebenarnya bagaimana? Dan ada berapa rukun sholat itu? Jelas. Ini paling aneh. Perlu saya sampaikan ini berulang-ulang. Oh nggak apa-apa, itu nggak tahu kok. Nggak tahu kenapa nggak cari tahu. Ada pun cari tahu tak mau tahu, kalian tahu-tahu dia. Udah ngaji terus tak ngerti-ngerti juga tak paham-paham. Nggak mesti hafal kok. Kalau sholat itu nggak mesti dihafal, nggak mesti dihafal. Yang penting diketahui. Oh ini udah. Nggak mesti. Ini kan memberatkan orang awam tak? Justru itu. Ini kewajiban ini. Maka jangan setiap begini ketika
Jangan istilahnya begini ya. Ada sebagian orang yang ketika pegang kitab kuning ini dia identik dengan santri, padahal bukan. Ini kita perjuangan orang Islam. Bukan santri doang yang pegang ini, semuanya ya, Muslim itu mesti ngaji pikir. Karena kalau yang Muslim wajib sholat, kan begitu. Yang Muslim mau pejabat, mau gubernur, mau siapa aja, mesti wajib sholat. Yang Muslim ya, kafir juga wajib sholat. Hanya tidak dikhitab di sini. Nah, gitu. Nanti ketika mati di akhirat kelak azabnya ditambah. Yang begitu, ditambah azab kafir. Kemudian azab meninggalkan sholatnya ditambah itu nanti. Berarti nggak ada pilihan lain selain masuk Islam. Nah, jelas ya, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi wajib ngaji. Kalau belum tahu wajib ngaji. Kama qala Rafi wa syar'an, saya masuk ke dalam bab ini, wa syar'an dan menurut syara, kama qala Rafi'i, sebagaimana yang dikatakan Imam Rafi'i, bukan beliau sendiri ya, beliau ini juga definisi sholat secara syar'i ini sebenarnya Imam Rafi'i ini menukil dari pendapat imam-imam sebelumnya, bukan beliau sendiri ya. Ini kama qala Rafi'i. Imam Bajuri ya, Imam Ibnu Qasim ini menukil pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, itu maksudnya. Jadi wasyar'an dan menurut syarak kama qala Rafi'i, sebagaimana dikatakan Imam Rafi'i, apa itu sholat? Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bin takbiri muhtatamatun bin taslim. Bisyara itu. Sholat itu ialah definisinya rukun qauli dan rukun fi'li ya. Sholat itu adalah terangkai dari kaul, dari perkataan, dan terangkai dari perbuatan. Namanya kalau terangkai dari perkataan berarti rukun kauli, kalau terangkai dari perbuatan berarti rukun fi'li. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar permulaannya ya. Ini yang kemudian dikatakan apa? Sesuatu yang dimulai oleh syariat dengan takbir. Ini nanti dikecualikan. Ada hadis mengatakan kullu amrin dibadin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, bahwa taru wa fi riwayatin aqta'u wa ajzanu. Setiap perkara yang baik, perkara diutamakan oleh syariat, punya kepentingan baik di situ, yang tak dimulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang barokahnya. Bagaimana dengan sholat? Nah, sholat ini dikeluarkan sebab sholat ini muftatahatun bitakbir, sudah dimulai oleh syariat dengan selain bismillah. Ya, artinya apa? Ja'ala takbir, ja'alallahu takbir mabda'an di sholat. Maka bismillah ya di sini menjadi tidak sunnah. Sama dengan khutbah Jumat. Apa awalnya? Alhamdulillah, sehingga baca bismillah ya sebelum khutbah Jumat menjadi tidak sunnah. Justru khilaful aula. Nah, gitu. Kenapa? Karena awal khutbah itu adalah alhamdulillah. Ini ja'ala hamdalah itu mabda'an lil khutbah. Ja'ala syari' lil khutbah mabda'an lil khutbah. Jelas ya? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Orang-orang tidak ada itu. Kalau baca sebelumnya aja, baca apa Rabbi ja'alni muqimah shalah min dzurriyyati rabbi fili, itu sebelum sholat, jauh-jauh sebelumnya. Kalau udah masuk Allahu Akbar, jangan ditambah-tambah. Karena memang mulainya dengan takbir. Nih, dimulai dengan takbir berarti sejak ini maka haram yang halal sebelumnya haram. Ditutup muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ini definisi apa? Sholat. Nah, kemudian bisyaro itu dengan beberapa syarat khusus itu. Jelas ya? Ini nanti kalau bicara ini panjang sekali. Intinya sholat itu terangkai dari apa? Terangkai dari rukun kauli dan rukun
fi'li dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Intinya sholat itu dimulai dengan rukun qauli, ditutup dengan rukun qauli. Allahu akbar itu rukun qauli. Dan angkat pun tidak masalah. Kemudian ditutup dengan rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullah, kan tidak masalah. Meskipun bukan oleh, ditutup dengan salam, dibuka dengan takbir. Artinya dibuka dengan qauli, ditutup dengan qauli. Ini diantaranya. Yang perlu kita pahami ini sekarang begini. Ada berapa jumlah? Nah, rukun qauli di dalam sholat itu ada khamsah, ada 5. Sedangkan rukun fi'li dalam sholat itu ada berapa? Ada 8. 5 tambah 8 sama dengan berapa? 13. Jadi jumlahnya 13. Rukun sholat 13. 5 qauli, 8-nya fi'li. Ini namanya murojaah, ulang-ulang lagi ini kan. Yang tadi dah hafal jadi hafal. Oh ternyata ada 15. Yang pokok ini ya. Yang pokok dalam kitab-kitab fikih sebelumnya. Nanti ada tambahan tumak nina, itu tambahannya nanti. Ini wilayah tumak nina ya. Wilayah tumak nina, maka menjadi 13. Tambah tumak nina nanti menjadi 18. Terus lanjut. Tal awal, tal akwal apa? Akwal itu. Akwal itu takbiratul ihram 1. Allahu akbar. Jangan salah paham ya. Allahu akbar. Jadi tak angkat tangan pun tidak masalah, karena itu rukun qauli. Itu harus diucapkan dengan lisan. Allahu akbar. Takbiratul ihram. 1. Yang kedua, wa qiraatul Fatihah. Ini rukun qauli. Yang ketiga, tasyahud akhir. Apa? Dari at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tahiyat. Ini tahiyat akhir yang wajib. Yang kemudian wassalat ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ba'dahu ba'da tasyahhud. Terakhir yang kelima ini taslimatul ula. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua itu bukan rukun. Jelas ya? Ini. Yang af'al apa yang 8 ini? Yang af'al itu pertama niat. Jadi niat ini rukun fi'li. Fi'lun qalbiyun, rukun fi'li. Pertama. Yang kedua berdiri, qiyam. Yang ketiga rukuk. Yang keempat i'tidal. Yang kelima sujud 2 kali. Ya, yang kelima yang keenam julus dan sebagainya, duduk di antara 2 sujud. Yang keenam yang keenam julus alladhi yuqimu salam. 7. Yang ketujuh duduk di antara duduk yang mengiringi salam. Duduk yang mengiringi salam. Yang terakhir tertib. Betul ya? Jelas ya? Ini insyaallah bisa dihafal ya. Bisa dihafal ya. Nah, itu aja. Nah, dikit. As-salatu mafruḍah fi ba'di nusakh as-salawatu mafruḍatu khamsun. Maklum nih, salat itu ada 5 waktu. Yajibu kullun minhuma bi awwal waqti wujuban wa sa'at ila ayyabaqa min al-waqti ma yasauha fayadiku hina idin abdu. Wajib setiap sholat itu di awal waktu. Cek koma ini, pada koma harus sakit. Wajib sholat itu dilakukan di awal waktu. Tetapi wujuban muwassa'an. Nah ini nih. Wujuban muwassa'an, kewajibannya yang meluas. Artinya apa? Bukan ketika Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ada. Ayo. Allah Akbar, la ilaha illallah, langsung sholat. Katanya wajib itu. Nah
itu berarti ibaratnya hanya diputus. Sebenarnya wujuban puasa. Bukan ini fikih ini bukan berarti menjadikan orang taksir, bukan. Atau sembelawah dalam hal sholat, bukan. Kalau ada waktu sebaiknya di awal waktu. Tapi kalau memang tidak ada waktu, contoh bekerja dan semacamnya, ini bagaimana? Kan susah itu toh. Nah, ini jadi susah ini. Sampai kapan? Sampai ila ayyabaqa minal waqti ma yasawha. Sampai waktu yang dapat memuat sholat. Mereka sholat sampai waktu yang dapat memuat sholat. Berarti 10 menit atau 15 menit sebelum masuk asar kalau duhur. Ketika azan sampai sebelum itu. Jadi masuk kalau dilakukan 5 menit sebelum asar itu nanti menjadi apa? Waktu tahrim nanti ya. Waktu haram nanti. Pokoknya tenang-tenang itu. Waktu sholat mana? Ukuran sholat itu begini. Sholat yang bacaannya lu sempurna. Tasbihnya 3, di ruku 3, di sujud 3. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar rabbighfirli warhamni. Allahu akbar. Ini belum sempurna ini. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Terus Al-Fatihah, terus sholat. Ketika sujud, ketika ruku, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. 3. Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu namanya sholat tuh, sempurna itu namanya. Ini namanya sekiranya itu sholat dilakukan dengan cara itu kuat. Kira-kira berapa menit tuh? 10. Bani Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar subhana rabbil a'la bihamdihi. Ya Allah rabbana lakal hamd. Allahu akbar subhana rabbil a'la bihamdihi. Ya Allah rabbighfirli. Allahu akbar. Iya itu 3 menit selesai. Bukan, maksudnya waktu yang sekiranya sholat sempurna itu dengan sunnah-sunnahnya ya itu memuat. Berarti sekitaran 20 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu yang lain. Kalau 15 menit sebelumnya berarti itu waktu tahrim. Nah, jelas. Oh, palingnya insyaallah membaca nikah mundur sekitaran paling 5 menit cukup. Saya kira itu ada yang dikurangi itu dalam bacaannya. Sebenarnya kalau bacaannya dipakai, tapi tidak boleh ditolak, tidak boleh dipanjang-panjang, tidak boleh itu tamtil tidak boleh. Imatatul bacaan tidak boleh. Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbi. Itu kan belajar sholat kan? Enggak, bukan begitu juga, bukan. Maksudnya di tengah-tengah. Tak cepat amat, tak juga terlalu itolah atau imatoh itu maksudnya di kepalanya, tak boleh itu ya. Nah, lanjut sedikit lagi ini. Saya ingin menjelaskan wujub musa'an. Kalau wujub musa'an ini, wujub musa'an ay musa'an bihi. Maksudnya apa? Kewajiban kalau yajibu kul min habi awal waktu. Kalau wujuban muasaan kewajiban yang diperluas ay muasaan pihi. Maksudnya diperluas di dalam waktunya. Jadi ketika azan masuk wajib dilakukan di awal waktu dan waktu itu diperpanjang. Maksudnya sampai tadi itu sampai muat sholat sempurna. Jedanya ya. Artinya apa? Sampai 20 menit sebelum masuk waktu lah. Itu aja gampangnya. Nah, kalau 20 menit sudah masuk waktu asar itu waktu tahrim itu. Apa itu? Li'annahu, karena sesungguhnya la yajibu fi'lu sholat di awal waktu al-fard. Tidak wajib melakukan sholat di awal waktu segera. Bal juzu ta'khiruha ila ayyibaqa min al-waqti ma yasauha. Akan tetapi ya diperbolehkan mentakhir, mengundur sholat sampai waktu yang tadi itu, sampai waktu yang sekiranya dilakukan sempurna dengan sunat masih muat. Berarti apa? Sampai 20 menit sebelum masuk waktu kalau zuhur ya. Ketika azan zuhur
Yang dimaksud dengan wujub dan puasa itu sampai apa? Sampai 20 menit sebelum asar. Jadi kalau 20 menit sebelum asar itu dilakukan haram, itu tidak boleh. Cek mudin aja, cek mudin aja. Lakin bagaimana kalau udah azan itu? Abdul sholat bi awwali waktiha, kan begitu di hadisnya. Bagaimana dengan sholat ketika azan itu? Maka begini caranya agar tidak mati dalam keadaan punya hutang sholat. Karena begini, ketika tidak ini tak dilakukan, adzan zuhur tak dilakukan ini, baginya pekerja pasar ya, ini tak dilakukan, maka punya hutang sholat zuhur. Sehingga nanti ketika mati dia akan ditagih sholat zuhurnya. Contoh, masuk zuhur jam 12, jam 2 belum sholat, tapi tidak begini, dan ini nggak dilakukan ini, yang nanti saya baca ini, maka dia punya hutang itu sholat zuhur itu, meski belum selesai waktunya. Nah, agar meninggal tak punya hutang gampang, Pak. Begini nih, lakin illam yaf'alha fi awwali waqtiha, ya. Apabila seseorang itu ketika masuk waktu sholat di awal waktu dia tidak melakukan, bagaimana itu? Yajibu alaihi al-azmu ala fi'ya. Ini nih, wajib apa? Azm. Wajib apa? Melakukan, ingin, punya niat melakukan azan itu ala sholat. Ketika azan Allah kira undangan atau bermantanaan atau beracara apa tengah jalan, mereka pun ampuh payah nih kan. Langsung ketika azan awal di hati ngomong begini, azan itu ala sholat. Ya Allah, artinya asjud wujud. Nah, artinya pun panggil Allah. Sampai panggil Allah. Tak asal sekali, tidak azan, tidak ada azan pun sekali. Namanya apa? Tidak ini. Maka yajibu alaihi al-azm ala fi'liha qabla khurujil waqti. Sebelum keluar waktu, yajibu alaihi, ini nih. Yajibu alaihi bi dukhulil waqti ahadul amrayn. Maka wajib atas seseorang itu ketika masuk waktu dua perkara. Apa? Salah satu dua ini. Kalau masuk azan, masuk panggilan sholat, maka wajib salah satu dua perkara ini. Nah, ini yang saya sampaikan ini ya. Pertama wajib apa? Imma al-fi'lu awil azmu alaihi bil waqti. Nah ini ya. Jadi ketika azan langsung sholat silakan, atau tak langsung sholat azmu atas sholat. Kalau ini nggak dilakukan bagaimana? Itu kan wajib nih, wajib. Pada selamat kan tak mungkin. Allah tutup tak mungkin. Beri-beri. Tak sibuk bersemacam apa anak bersemacam kan mesir buru-buru apa azan langsung aku lebih bojol dulu kan repot. Bagaimana? Suruh saja apa jawab? Karena ini kewajiban ya. Kalau ini tak dilakukan, masuk zuhur kemudian tidak langsung sholat atau tidak azmu ala sholat, bagaimana itu? Ini nih, fa'illam yaf'al walam ya'zam asimah. Kalau tidak melakukan sholat, an azan tak abojek, tak sholat dan tidak azam ala sholat, asimah, dosa. Dosa. Terus fa'idha azama ala fi'li bihi. Kalau dia berazam, bermaksud untuk sholat, ya bagaimana? Walam yaf'al, dan tak sempat melakukan sholat. Zuhur asal jabul juga, kita tak sempat abojeng, wa mata, dan mati dia. Bagaimana? Sedangkan maaf bisail waktu masih luas. Jam 12 masuk zuhur, ya kemudian saja berniat mau sholat, jam 1 mati. Karena masih waktu masih panjang tuh, jam 1 setengah 2, jam 3 jenazah. Waktu masih panjang. Bagaimana? Masuk zuhur langsung asal berjemaah. Jam 1 mati. Bagaimana? Ini jawabannya. La yamutu asiyan. Nah ini. Maka dia tidak mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
li'anna laha waqtan mahduda. Nah ini karena apa? Karena sholat itu punya waktu yang batasan, ada batasan waktu. Artinya dimanapun dan kapanpun selagi di batasan itu masih sah sholatnya. Tapi salah kalau masuk waktu kemudian tidak asbal sholat, salah. Jadi mun alaqo pertama waktu apa sarunya najis atau sarunya kotor, ini masih mandi lagi, masih ini lagi, masih ini lagi, kan begitu. Bagaimana ini? Berat sekali itu. Maka ajaran jangan itu berat. Udah azbu ya Allah nawaitu azma alas sholat. Allah kata bahasa kita, ya Allah saya berniat ya Allah sholat. Ya Allah saya niat sholat. Tapi satu mati tak punya hutang ya. Karena lagi ya. Tapi kalau masuk waktu tidak azmu tak apa jauh waktu mati jam 1 punya hutang sholat. Jelas ya? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.